Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali kita berjumpa di acara Sarapan Pagi, sarapan yang membuat hidup kita benar-benar hidup. Pada pagi hari ini saya membawakan renungan yang akan kita sama-sama belajar dari seorang tokoh, Abraham. Dalam minggu ini serangkaian renungan yang sudah kita dengarkan itu belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Dan di hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama belajar dari Abraham. Menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang identik dari Abraham? Kita semua sudah sering mendengar cerita Abraham dan kita pasti tahu, pasti sering mendengar bahwa Abraham ini identik dengan imannya sehingga dia mendapat julukan Bapa orang beriman. Kita langsung baca di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Di sini pasal ini pasal 11 ayat 17 sampai 19 ini ada kaitannya dari cerita Abraham yang Tuhan suruh untuk mengorbankan Ishak anaknya di Kejadian 22. Di situ ketika saya baca, dan kalau Bapak Ibu juga baca dengan membayangkan bagaimana keadaan Abraham saat itu, ketika saya sendiri membayangkan ketika saya punya anak semata wayang saya ajak jalan untuk, ternyata anak saya ini, anak kita ini yang kita korbankan, sudah anak satu-satunya dan dapatnya juga lama. Abraham dan Sarah harus menunggu 25 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana Bapak Ibu ya, menunggu punya anak satu aja lamanya sekian lama, 25 tahun itu. Kemudian dia mengajak anaknya sendiri untuk dipersembahkan kepada Allah. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Apalagi di Kejadian 22, saya lupa di ayat keberapa itu, Ishak bertanya kepada bapaknya, "Bapak, sudah ada api, sudah ada kayu. Mana anak domba yang untuk dipersembahkan?" Saya membayangkan ketika saya ada di posisi Abraham dan anak saya bertanya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita rasakan ketika anak kita tanya seperti itu? Tentu saja ada rasa sakit yang kita rasakan. Tetapi yang Abraham pegang, yang Abraham lihat bukan bagaimana Ishak nanti akan dikorbankan. Karena dia tahu di Ibrani 11 ayat 18 di situ ditulis, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Dia tahu janji Tuhan, dia tahu janji Bapa di surga. Yang Tuhan janjikan kepada Abraham bahwa keturunannya yang dari Ishak inilah yang akan menjadi bangsa yang besar, yang akan menjadi bangsa yang diberkati, yang akan menjadi bangsa yang menjadi percontohan untuk semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi yang Abraham pegang adalah janji Allah, dan siapa Allah itu. Di situ dijelaskan di ayat 19, Ibrani 11 ayat 19, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi di ayat 18 dan ayat 19 ini kita tahu apa yang dipikirkan Abraham, bahwa meskipun saat itu dia sakit, bahwa dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal itu, Ishak, dan dia pasti ada rasa galau juga ya Bapak Ibu Saudara. Waduh, bagaimana ini anak?
apakah harus saya korbankan? Tetapi Abraham tetap pada ketaatannya. Dia taat mengorbankan anak ini dan dia tahu, dia yakin siapakah Tuhan yang menyuruh dia. Seperti apakah Tuhan? Tuhan adalah Allah yang selalu memegang janjinya. Dia Allah yang berkuasa untuk membangkitkan kembali orang mati. Jadi dari sini kita bisa belajar siapa yang Bapak Ibu Saudara pegang saat ini. Apakah pikiran Bapak Ibu Saudara sendiri, atau kekhawatiran Bapak Ibu Saudara sendiri, atau ketakutan Bapak Ibu Saudara sendiri, atau ada hal-hal yang lain yang kita pegang yang itu menggantikan Allah di dalam hidup kita. Jadi siapa yang mau Bapak Ibu Saudara pegang? Keyakinan kita sendiri atau keyakinan kita kepada Allah yang mau kita pegang? Sekian renungan pada pagi hari ini, kiranya dapat menjadi kekuatan buat kita semua yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.